Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Artinya, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintah kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Surat Al-Baqarah ayat 221. Teman-teman seiman, dari ayat yang sudah kita bacakan di atas, jelas bagi kita bahwa ini adalah pengharaman bagi kaum muslimin untuk menikahi wanita-wanita musyrik, para penyembah berhala. Jika yang dimaksudkan adalah kaum wanita musyrik secara umum yang mencakup semua wanita, baik dari kalangan ahlul kitab maupun penyembah berhala, maka Allah telah mengkhususkan wanita ahlul kitab melalui firman Allah yang artinya, dan dihalalkan menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Jika kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundi. Surat Al-Maidah ayat 5. Dulur-dulur seiman, mengenai firman Allah yang artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, maka di sini Ali bin Abi Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dalam ayat tersebut di atas, dalam hal ini Allah Azza wa Jalla telah mengecualikan wanita-wanita ahlul kitab. Hal senada juga dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Makul, Al-Hasan Basri, Ad-Daha, Zaid bin Aslam, Rabi bin Anas, dan ulama lainnya. Ada juga yang mengatakan, yang artinya bahkan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah wanita musyrik dari kalangan penyembah berhala, sama sekali bukan wanita ahlul kitab. Dan maknanya berdekatan dengan makna pendapat yang pertama. Wallahu a'lam. Dulur-dulur seiman, setelah menceritakan ijma mengenai dibolehkannya menikahi wanita ahlul kitab, Abu Ja'far bin Jarir mengatakan bahwa Umar melarang hal tersebut, yaitu menikahi wanita ahlul kitab, agar orang-orang tidak meninggalkan wanita-wanita muslimah
atau karena sebab lain yang semakna. Adapun Imam Al-Bukhari menukilkan bahwa Ibnu Umar mengatakan, "Aku tidak mengetahui syirik yang lebih besar daripada seorang wanita yang mengaku Isa sebagai Tuhannya atau Rabbnya." Sedangkan firman Allah yang berbunyi, "Sesungguhnya wanita budak yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu." Maksud daripada ayat tersebut di atas adalah, di sini As-Sudi mengatakan ayat ini diturunkan berkaitan dengan Abdullah bin Rawahah yang mempunyai seorang budak wanita berkulit hitam. Suatu ketika Abdullah marah dan menamparnya. Lalu dia ketakutan dan mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas menceritakan peristiwa yang terjadi di antara mereka berdua. Maksudnya di sini adalah antara Abdullah dan budaknya. Maka Rasulullah bertanya, "Bagaimana budak itu?" Abdullah bin Rawahah menjawab, "Dia berpuasa, dia sholat, berwudu dengan sebaik-baiknya, dan dia mengucapkan syahadat bahwasanya tidak ada ilah selain Allah dan engkau adalah Rasulnya." Lalu Nabi bersabda, "Wahai Abu Abdullah, wanita itu adalah mukminah." Abdullah bin Rawahah mengatakan, "Demi Allah yang mengutusmu dengan hak, aku akan memerdekakan dan menikahinya." Setelah itu Abdullah pun melakukan sumpahnya itu. Maka beberapa orang di kalangan muslimin mencelanya serta berujar, apakah dia menikahi budaknya sendiri? Padahal kebiasaannya mereka hanya ingin menikah dengan orang-orang musyrikin atau menikahkan anak-anak mereka dengan orang-orang musyrikin. Karena mereka sangat menginginkan kemuliaan leluhur mereka. Maka Allah Azza wa Jalla pun menurunkan ayat yang artinya sesungguhnya wanita budak yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan ayat yang menjelaskan yang artinya sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dulur-dulur seiman, dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim telah ditegaskan, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda yang artinya wanita itu dinikahi karena 4 hal, karena harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Pilihlah wanita yang beragama, niscaya engkau beruntung. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Senada juga dinukilkan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah dari Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya dunia ini adalah kenikmatan dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah wanita solehah. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya firman Allah yang artinya, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Maksud dari ayat ini adalah janganlah kalian menikahkan lelaki musyrik dengan wanita-wanita yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang artinya mereka wanita-wanita beriman tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal juga bagi mereka. Setelah itu juga Allah berfirman yang artinya sesungguhnya budak mukmin itu lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Di sini maksud dari ayat ini adalah seorang budak laki-laki yang beriman meskipun dia seorang budak keturunan Habasyi, Ethiopia, itu adalah lebih baik dari seorang lelaki musyrik meskipun dia seorang pemimpin yang mulia.
Adapun arti daripada ayat mereka mengajak ke neraka, ya, itu jadi arti dari ayat selanjutnya. Itu maksudnya adalah bergaul dan berhubungan dengan mereka itu hanyalah akan membangkitkan kecintaan kepada dunia dan kefanaan dan serta lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Dan hal ini akan berakibat buruk. Sedangkan Allah dalam ayat selanjutnya, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya, yaitu melalui syariat, perintah, dan larangan Allah. Adapun arti daripada ayat dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Jadi maksud dari surat ini adalah agar mengikuti perintah Allah. Allah dalam menerangkan ayat-ayat ini dengan maksud adalah supaya manusia dapat mengambil pelajaran. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.